belajar dalam berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Akan kita temukan setelah berpikir algoritmik. Berarti kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita akan belajar bagaimana menyusun urutan langkah atau berpikir algoritmik, berpikir seperti komputer yang menyelesaikan perintah yang kita berikan. Kalau komputer itu kan kita minta untuk play YouTube, bukannya Allah memainkan YouTube gitu ya, dia play loh. Kita pengennya nonton video, bukakan video, ada yang buka video. Pengennya gambar ya, dari ini nanti bisa untuk menggambar. Nah kita akan belajar kopi mengenai komputer ini bisa melakukan perintah itu bagaimana caranya. Ini namanya berpikir algoritma. Komputer itu berpikirnya, cara berpikirnya dengan algoritma. Komputer ini punya otak nggak sih? Nggak punya, nggak CPU ya? CPU yang kotakannya di kantor itu kan ada layar loh. Terus ada sih kotakannya loh, karbon kotakannya, nah itu namanya otak komputer itu, otaknya komputer. Ya otaknya tuh ada di situ. Nah juga, punya otak, makanya mereka juga punya cara berpikir seperti manusia. Nah ini kita akan belajar. Nah terus contoh berpikir algoritmik itu berarti seperti apa? Seperti tadi misalnya urutkan gerakannya, nek gerakannya enek sik salah berarti ra iso dadi tekan kamu. Nek ora ganti dhisik ra dadi tekane nek masih kayak gini. Nah, piye malam? Nek isik ngene kan ora iso dibalik loh. Nah, berarti stepnya harus betul. Nah, kita akan belajar gitu. Atau menyikat gigi, nek kalian ambil, nek menyikat gigi piye? Ambil sikatnya. Terus beri pasta gigi, gosok gigi terus berkumur. Nek umpamane gosok gigi dulu baru pasta giginya belakangan itu nanti jadinya apa? Tidak bersih. Nah terus kalau kalian pakai ini sepatu misalnya, sepatu baru ditali, bisa nggak yang ditali ini sampai atas oke? Nanti jadi sesak, kakinya nggak bisa masuk. Atau kalian bikin mie instan, bagaimana? Rebus air dulu, setelah itu tunggu airnya mendidih, terus masukkan mie-nya, terus tunggu hingga matang. Tunggunya lembutnya mana? Tunggunya bisa ditaruh di piring. Setelah matang baru minyak gitu ya. Bisa nggak kalau masak airnya belakangan aja cemplungkan murni disek tambah? Tidak bisa. Nah itu contoh-contoh dari berpikir algoritmik. Sudah kebayang kira-kira berpikir algoritmik itu apa? Belum? Ini Bukus punya. Sekarang kalian berkelompok seperti kemarin, tidak seperti ini aja ya. Satu kelompok itu beri satu, jangan lupa beri nama dan kelas. Nah, masing-masing kelompok menyelesaikan. Ini ada dua yang dipersiapkan. Ada dua yang pertama berisi gambar-gambar ini urutan prosedur membuat nasi goreng. Nah, kalian tempelkan. Kalian tempelkan gambar-gambarnya atau ini di nggak apa-apa mau ditempel, boleh nggak sih?
berdasarkan aktivitas kalian bisa menyimpulkannya berdasarkan aktivitas yang kalian buat di sini. Kira-kira salah tidak? Oke, kalian simpulkan. Silakan dikerjakan berkelompok, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau ada bingung, fokus bantu. Jadi terus kalian tugas memberinya acak toh dalam bentuk acak, terus kalian diminta untuk menurunkan berpikir apa itu ada kaitannya dengan kira-kira tugas yes, itu ya. Jadi berpikir algoritmik adalah yang nomor 3. Ini itu kan bagian dari berpikir algoritma, itu bagian dari materi coding. Nah, menurutmu penerapan dari berpikir algoritmik ini dalam coding itu untuk apa sih? Kira-kira untuk apa ya? Membuat game. Kalau coding itu kan, coding itu untuk apa? Kalau coding itu kan berarti seperti kita membuat program komputer. Nah, kita menyusun program di komputer itu kan kita menyusun perintah yang pas supaya komputer melakukan tugasnya. Berarti berpikir algoritma itu apa? Yang menghubungkan. Kira-kira fungsinya
menyusun cara-cara membuat. Kenapa penting? Oh, bisa. Jika tidak disusun dengan benar, maka tidak akan jadi seperti yang kita inginkan. Betul. Kelompok lain ada yang berbeda. Apa? Kelompoknya Ais? Supaya saat melakukan sesuatu tidak salah mengambil langkah berikutnya, misalnya tanpa memasak sesuatu. Apa? Harus memakan minyak di awal dan kalau dijual di akhir berangkat. Nah, berarti kenapa disusun dengan benar akan tidak akan jadi yang kita inginkan? Tidak akan yang tidak kita inginkan berarti jadi salah, ya? Nanti jadi salah. Terus Angel? Untuk menyelesaikan masalah kita harus berpikir algoritma. Kenapa penting? Penting untuk supaya bisa menyelesaikan masalah. Ya, betul. Supaya bisa menyelesaikan jika tidak tersusun dengan benar, maka tidak akan jadi yang kita inginkan atau akan memang salah. Terus supaya bisa menyelesaikan masalah. Kenapa penting? Karena kita supaya bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira apa? Kenapa penting berpikir algoritmik? Itu tadi kalau tidak kalau instruksinya tidak berurutan nanti bisa jadi terus satu lagi terakhir kelompoknya Angel mungkin mau presentasi nomor dulu dibaca yang ketiga komunikasi dan menjalankan instruksi yang diperintahkan. Penerapan dalam coding itu apa? Berpikir algoritmik mempermudah menjalankan instruksi. Penerapan dalam coding mempermudah menjalankan instruksi. Perintah. Oh, mempermudah menjalankan perintah. Perintah. Oh, ya. Menjalankan instruksi yang diperintahkan. Oh, instruksi itu. Instruksi yang diperintahkan. Terus ada yang berbeda? Ya, supaya menjalankan perintah atau instruksi, menjalankan mengurutkan program agar bekerja bisa berjalan dengan baik. Atau kalau kita tuliskan dalam bahasa lain mungkin menulis kode dengan urut. Jadi penerapan dalam kodenya untuk menulis kode dengan urut dan logis. Jadi tadi menyusun tadi kan berarti menulis kode dengan sekali ya tadi pekerjaannya itu semua. Tadi fokus hanya melengkapi saja, menyusunnya jadi kalimat padu. Bagus. Nah, karena sudah mengerjakan dengan benar semuanya, wis mau kasih
sih pas ini tadi. Nek atas tangan deh, coba disamakan semua. Tapi kan tidak jelas sih tadi misdirection itu tadi namanya. Berarti memberikan instruksi yang salah. Tidak jelas sih perintahnya kayak gitu. Madak kayak jempolnya, gitu ya. Tidak jelas. Nek tidak jelas kan nanti kan sampai begini tuh. Kok tangannya sama gitu ya. Berarti selain urut harus jelas, terus tidak ada langkah yang tertukar sama seperti tadi nek nasi goreng nek minyaknya cembur ini kok gosong gitu kan. Nah itu berpikir atau materi hari ini itu saja. Untuk ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup jelas. Untuk materi pertemuan berikutnya kita keterkaitan 4 prinsip berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional kan ada 4, mereka belajar abstraksi ya. Ada apa? Jadi ada abstraksi, terus berpikir algoritmik, terus apa lagi? Berpikir komputasional, abstraksi, berpikir algoritmik, terus ada 2 lagi pengenalan pola. Satunya lagi ada dekomposisi. Besok untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang keterkaitan 4 prinsip ini. Ini prinsip dalam berpikir komputasional. Berpikir komputasional, berpikir seperti besok kita pertemuan berikutnya belajar. Ya, sih untuk mengakhiri pelajaran ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.